terbuat dari kardus tipis, membakar pesawat-pesawat siluman seharga triliunan rupiah, hingga menjadi rongsokan aluminium yang meleleh di bawah sinar matahari siang yang membara. Para pilot Israel yang mencoba berlari menuju pesawat mereka, tewas seketika terkena serpihan logam panas yang melesat secepat peluru. Tidak ada bantuan yang datang dari laut. Kapal-kapal induk Amerika di Mediterania juga dilaporkan sedang sibuk menghindari hujan rudal serupa yang menargetkan sistem navigasi elektronik mereka. Di bawah terik matahari siang yang menyilaukan mata, Tel Aviv benar-benar telah berubah menjadi neraka dunia yang diselimuti oleh debu semen dan aroma daging terbakar. Angka kematian melonjak drastis saat gedung-gedung pemerintahan mulai runtuh secara sistematis akibat hantaman rudal gelombang kedua yang tidak terhentikan. Israel kini benar-benar buta, tuli dan lumpuh total di tengah hari yang sangat panas, tanpa memiliki kemampuan sedikit pun untuk membalas serangan yang begitu brutal dan presisi dari para pejuang Teheran yang sangat disiplin dan mematikan. Pukul 3 sore lewat 40 menit, beberapa menit sebelum batas waktu matahari mulai condong ke arah barat, kondisi moral prajurit IDF dan pejabat Amerika di Tel Aviv benar-benar telah mencapai titik nadir kemanusiaan yang paling memalukan. Di bawah sinar matahari siang yang suhunya masih menyengat di angka 52 derajat Celcius, ribuan tentara Israel ditemukan sedang berlutut di atas aspal yang mendidih, menangis meratapi kehancuran total unit mereka tanpa ada sisa harga diri. Mereka membuang senjata tafor mereka ke tumpukan puing yang panas, memilih untuk menyerah pada keadaan daripada harus menghadapi hantaman hipersonik berikutnya yang sudah terlihat di cakrawala. Presiden Trump di Washington dilaporkan hanya bisa terdiam membeku dengan wajah pucat pasi saat melihat laporan satelit yang menunjukkan seluruh wilayah Israel telah berubah menjadi kawah-kawah yang mengepulkan asap hitam di tengah hari yang sangat terang benderang. Tawaran gencatan senjata yang diajukan sebelumnya kini terdengar seperti lelucon paling pahit dalam sejarah diplomasi modern. Iran telah membuktikan bahwa kematian pemimpin mereka tidak membuat mereka lemah, melainkan membangkitkan kemarahan purba yang sanggup menghapus sebuah negara dari peta dunia hanya dalam waktu singkat. Sinar matahari siang tetap benderang, menyinari wajah-wajah penuh kehinaan dari mereka yang dulu sangat sombong dengan teknologi militernya yang ternyata rapuh. Kemenangan Iran di siang hari ini telah menjadi mutlak. Musuh tidak hanya kalah secara fisik, tetapi telah mati secara mental di bawah kaki kesatria Teheran. Seluruh dunia menyaksikan melalui siaran langsung betapa hancurnya bangsa agresor di bawah terik matahari siang yang tak pernah memaafkan. Pukul 2 siang lewat 15 menit, suhu di sepanjang pesisir Haifa melonjak drastis hingga mencapai angka 47 derajat Celcius, menciptakan distorsi udara yang membuat kapal-kapal perang Israel di pelabuhan tampak bergoyang seperti fata morgana maut. Iran tidak berhenti setelah menghancurkan Tel Aviv. Mereka mengalihkan sisa dari 500 rudal Fatah II menuju pangkalan angkatan laut terbesar Israel tersebut. Di bawah sinar matahari siang yang sangat benderang, rudal-rudal hipersonik itu menukik tajam dari ketinggian stratosfer dengan kecepatan yang melampaui kemampuan deteksi sonar maupun radar pasif musuh yang sudah mulai meleleh. Hantaman pertama terjadi pada kapal korvet kelas Sa'ar 6 yang bernilai miliaran dolar. Ledakan kinetik rudal Iran membelah lambung baja kapal tersebut seolah-olah hanya terbuat dari plastik tipis, mengirimkan ribuan liter air laut yang mendidih masuk ke dalam ruang mesin secara instan. Para pelaut Israel yang mencoba melarikan diri ke darat ditemukan tewas mengenaskan dengan kondisi tubuh yang terpanggang akibat radiasi ledakan yang menyatu dengan panas matahari siang yang menyengat. Tidak ada satupun kapal selam kelas Dolphin yang berhasil menyelam untuk berlindung. Semuanya hancur di dermaga sebelum sempat melepaskan satupun torpedo balasan. Di bawah terik matahari siang yang kejam, pelabuhan Haifa kini berubah menjadi kuburan besi yang membara dan dipenuhi oleh aroma mesiu serta minyak yang terbakar hebat di atas permukaan air laut yang mulai menghitam akibat jelaga yang menutup cahaya. Memasuki pukul 2 lewat 45 menit siang, intensitas kehancuran merambah ke wilayah gurun Negev yang suhunya telah mencapai titik puncak 50 derajat Celcius. Target berikutnya adalah fasilitas nuklir Dimona yang selama ini dianggap sebagai tempat paling rahasia dan terlindungi di dunia oleh Barat. Namun, di bawah sinar matahari siang yang sangat benderang, sistem pertahanan Aegis milik Amerika Serikat yang ditempatkan di dekat lokasi tersebut mengalami kegagalan sistemik yang sangat memalukan. Sinar matahari yang terlalu terik membuat sistem pendingin pada radar X-band musuh mati total, menyebabkan layar monitor para operator Pentagon di lokasi hanya menampilkan peringatan fatal. Iran melepaskan 10 rudal Fatah II dengan hulu ledak penetrator berat yang menghantam kubah reaktor sedalam 50 meter. Ledakan kinetik hipersonik itu meruntuhkan seluruh struktur beton bertulang tersebut menjadi butiran debu dalam hitungan detik, melenyapkan kemampuan nuklir Israel selamanya tanpa sempat memberikan perlawanan sedikit pun. Para ilmuwan dan tentara yang berjaga di fasilitas tersebut ditemukan merangkak di atas pasir panas dengan kondisi kulit yang mengelupas hebat akibat sengatan matahari dan radiasi ledakan yang sangat masif.
Tidak ada bantuan yang dikirimkan oleh Washington. Mereka terlalu sibuk mengamankan pangkalan mereka sendiri yang juga sedang dihujani badai baja dari